Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab Tuhan kita itu baik, sangat baik, dan teramat baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang lulusan pondok pesantren yang luar biasa pertobatannya. Kenapa luar biasa? Karena beliau ini adalah seorang yang ketat dalam beribadah, ketat dalam beragama, bahkan juara MTQ ya. Dan di dalam perjalanan keimanannya, dia adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam agamanya yang lama. Tetapi sampai pada suatu ketika dia melakukan sebuah syiar agama, dia bertemu dengan seorang Kristen yang menyatakan bahwa Yesus yang dia percaya itu pasti menyelamatkannya ya, walaupun dia dicecar dengan berbagai dakwah yang luar biasa oleh pemuda muslim ini. Orang Kristen ini, anak muda Kristen ini yang masih SMA menyatakan Yesus akan menyelamatkan hidupnya dan dia pasti masuk surga. Dan kata-kata itu membuat muslim ini menjadi terngiang-ngiang, menjadi terkejut, dan dia tidak habis pikir, kok bisa orang Kristen yakin dengan keselamatannya? Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih, mari kita baca bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes pasal yang ke-26 dan ke-27, demikianlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang kamu. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Saudara yang kasih, bagaimana kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, kita ditebus melalui darah Yesus Kristus, dengan satu perintah yang sungguh baik kepada kita, dan Tuhan akan memampukan kita supaya kita bersaksi tentang Dia. Firman Tuhan katakan, jikalau Roh Kudus, jikalau penghibur itu datang kepadamu, maka hendaknya kamu harus bersaksi. Oleh karena itu, saudara kasih, pada saat ini melalui program ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu luar biasa. Dia mau mengangkat saya menjadi anaknya. Saya menyadari saya adalah orang yang berdosa. Saya menyadari saya orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan boleh menyelamatkan saya. Saudara yang kasih, saya percaya kepada Yesus. Saya boleh beriman dan percaya dan menjadi murid Yesus. Itu tidak melalui suatu hal-hal yang indah. Maksud saya bukan satu hal-hal yang supranatural, hal-hal yang menakjubkan. Tidak, saudara kasih. Tetapi Tuhan sungguh ajaib. Jikalau saya boleh percaya kepada Dia, itu oleh karena kasih anugerah semata. Karena secara manusiawi, secara background pendidikan saya, background keluarga saya tidak mungkin menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, kalau bukan Roh Kudus yang menarik kita, kalau bukan Roh Kudus yang membawa kita, maka kita tidak akan percaya kepada Yesus. Karena kalau kita boleh percaya kepada Yesus, itu suatu hal yang luar biasa. Kita mempercayai sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Karena Yesus adalah suatu pribadi yang luar biasa, suatu pribadi yang ajaib. Karena Dia manusia, tetapi sekaligus Dia pun Allah. Saudara yang kasih, saya akan ceritakan bagaimana latar belakang saya, latar belakang pendidikan saya. Dari kecil saya sekolah di madrasah ibtidaiyah, dan saya tinggal di pesantren, saudaraku, dan sampai saya selesaikan selama 6 tahun di pesantren, dan kemudian saya melanjutkan ke pesantren yang lain untuk menghafalkan Al-Quran. Di madrasah sanawiyah saya selesaikan 3 tahun, dan kemudian saya masuk ke SMA negeri, di mana saya pun dapat selesaikan selama 3 tahun juga, dan tetap tinggal di pesantren.
Setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi Islam, karena kami rindu, saya rindu, saudaraku, orang tua saya pun rindu bahwa saya ini akan menjadi wakil dari kakek saya, di mana kakek saya adalah seorang pendiri dan pengasuh pondok pesantren. Oleh karena itu saya dipersiapkan untuk menggantikan posisi kakek saya, dan saya pun dengan bertanggung jawab penuh, dengan sungguh-sungguh, saya pun boleh belajar dengan baik. Suatu bukti pada tahun 87, saudara kekasih, tahun 87-88, pada saat itu saya mendapat juara MTQ tingkat remaja, dan kemudian mendapatkan juara kaligrafi dan lomba pidato, lomba dakwah. Jadi dengan demikian maka orang tua saya semakin bangga dan semakin percaya bahwa memang saya adalah sebagai wakil dan penerus daripada pondok pesantren yang kakek saya asuh. Saudara yang kasih, di dalam sekolah saya, di dalam saya menekuni pendidikan Islam, saya pun aktif dalam suatu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia ini, dan di mana organisasi ini juga ada satu kerinduan, ada satu keinginan. Karena waktu dulu saya percaya, saya imani, saudaraku, karena satu ayat di dalam Al-Quran, surat yang ketiga ayat yang ke-19, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-19, saya katakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang berkenan kepada Allah, hanyalah agama Islam. Oleh karena itu saya rindu untuk mencari orang-orang yang belum mengenal Islam, orang-orang yang tidak atau belum menganut ajaran Islam. Saya mencari mereka dan kita boleh berdiskusi dengan mereka. Karena dalam surat yang ketiga juga, surat Ali Imran ayat 85 di sana dikatakan, sebelum engkau masuk Islam, engkau mencari agama-agama yang lain, tapi sebelum engkau menerima Islam itu, maka engkau tidak akan mendapatkan agama yang diridhoi oleh Allah. Sehingga saya mencari orang-orang, saudaraku, di tempat saya, mencari orang-orang yang non-muslim itu, saudaraku, sulit sekali. Karena di kampung saya semuanya 100% muslim, saudaraku. Di kampung saya 100% muslim. Sehingga saya punya pemikiran, saudaraku, biasanya kalau yang Kristen di tempat saya itu biasanya yang sipit, begitu, saudaraku, ya. Yang putih, begitu, matanya sipit, saudaraku. Dan saya cari orang-orang si mata sipit ini untuk mensiarkan kepada dia, untuk memberitakan kepada dia tentang Islam, agama yang diridhoi Allah itu. Dan kemudian suatu saat saya diizinkan boleh berjumpa dengan seorang anak SMA, dan kemudian saya datang kepada dia, saya sapa dia. Saudara kasih, saudara tahu, sebelum itu, saudaraku, saya itu paling ngeri deh lihat orang Cina. Saya paling ngeri lihat si mata sipit itu, saudaraku. Mengapa? Karena yang saya lihat itu bukan si sipitnya, saudaraku. Yang saya lihat itu babinya, saudaraku. Dan kita tahu babi itu adalah satu najis mughaladzah, najis yang besar. Karena najis dibagi ada 3, saudaraku, yaitu najis mughaladzah, mutawasithah, dan yang ketiga itu najis marfu. Dan yang pertama itu najis mughaladzah, najis yang sangat besar, saudaraku. Anjing dan babi itu najis yang paling besar. Jadi kalau kita bersentuhan dengan najis ini, saudaraku, kita harus mencucinya dengan lumpur 7 kali. Jadi mesti dengan lumpur dulu 7 kali, baru dengan air yang bersih dan suci. Setelah itu baru terlepas dari najis mughaladzah ini. Sehingga pada saat saya seperti itu, saudaraku, saya melihat orang-orang si mata sipit itu seperti itu bayangannya. Jadi yang itu babinya, begitu, saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, saya katakan kepada dia dengan tidak mau sentuh-sentuh, takut ketempelan najisnya, saudaraku. Sudah saya katakan kepada dia, Pit, saya bilang begitu. Kamu tahu enggak bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar, agama yang diridhoi, tetapi itu untuk 2000 tahun yang lalu, pada saat dimana belum ada ajaran baru dan nabi baru. Saya katakan kepada dia, pada saat ada nabi baru dan ajaran baru dan agama baru, maka yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Saya katakan kepada dia, tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena ada ajaran baru, ada nabi baru, ada agama baru. Sama seperti presiden, kalau presiden sudah ganti, tentu saja kita mengikuti aturan presiden yang baru. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia jawab kepada saya, dikatakan seperti ini, aku sih nggak mau peduli, mau nggak berlaku, mau enggak, mau kuno atau mau enggak. Dia bilang, katakan, yang penting saya punya keyakinan, saudara, punya keyakinan kalau mati itu masuk surga. Dan ini, saudaraku, suatu kalimat yang membuat saya itu
Wah, ini kalimat sombong sekali begitu. Karena selama saudaraku saya 9 tahun di pesantren, selama saya belajar saudaraku di perguruan tinggi Islam, saudaraku, saya nggak pernah ada satu kalimat kalau mati pasti masuk surga. Saudara boleh cek, boleh tanya kepada ulama, pada ustaz, atau kepada haji-haji, kalau sudah tanya kalau mati masuk surga atau masuk neraka, pasti mereka akan katakan insya Allah masuk surga. Mengapa nggak pasti masuk surga gitu loh? Karena kita tahu saudaraku, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ada di mana tempat berlomba-lomba untuk menuju akhirat. Itu pun insya Allah masuk surga. Tapi mengapa si Pit ini mengatakan pasti masuk surga? Kemudian saya bilang sama dia, Pit, enak kali kamu, saya bilang gitu. Emangnya surga itu punya bapak lo? Saya bilang begitu. Apa yang jawab saudaraku? Dia katakan, iya, surga punya bapak gue katanya. Wah, ini kurang ajar saudaraku. Wah, dasar sipit lu, saya bilang gitu, dasar kafir lu gitu ya. Dalam hati saya gondok saudaraku, mangkal. Dibilang itu, katakan surga itu punya bapaknya. Setelah saya tahu saudaraku, memang dalam Roma pasal 8 ayat 14 yang dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 yang dikatakan barang siapa yang menerima anak itu, menerima Yesus itu, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Rupanya itu yang dia menjadi pegangan. Karena dia dipimpin oleh roh Allah, karena dia sudah menerima Yesus Kristus, maka dia menjadi anak Allah. Waktu saya mendengar bahwa dia menjadi anaknya atau menjadi anak Tuhan yang memiliki sorga, ini satu bertentangan yang sangat besar. Karena dalam iman saya dulu mengatakan, Al-Quran katakan lam yalid walam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bahkan di surat Al-Jin, saudaraku, di sana dikatakan bagaimana Allah punya anak kalau dia tidak punya permaisuri. Tetapi mengapa dia katakan berani mengatakan bahwa dia itu juga anak Allah? Kemudian saya bilang sama dia, emang Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Yesus Kristus. Lebih kurang ajar lagi saudaraku, lebih gondok lagi saudaraku. Mengapa kok Yesus disetarakan dengan Allah? Karena satu kalimat yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi mengapa dia katakan Tuhannya itu Yesus Kristus? Dan kemudian saya katakan kepada si Pit ini, katakan Pit, oke, saya katakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting saya sudah sampaikan kepada kamu. Selesai, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah saya mengerti, saudaraku, rupa-rupanya Roh Kudus bekerja. Berangkat dari satu dialog yang sangat sederhana ini, saudaraku. Dan kemudian pada saat saya diam, pada saat saya merenung, perkataan ini muncul, mengganggu pikiran saya. Tiba-tiba muncul mengatakan, kenapa ya orang Kristen kok pasti masuk surga? Kenapa kok ya kok surganya tuh punya bapaknya? Kenapa kok Tuhannya itu bukan Allah tetapi Yesus Kristus begitu? Dan kemudian saya mencoba Yesus Kristus. Mungkin Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Dan kemudian saya mencoba untuk mencari tentang Isa Al-Masih itu, saudara. Figur Isa Al-Masih itu yang pernah saya pelajari di pesantren, yang pernah saya pelajari di tempat-tempat lain, saudaraku. Saya mencari cerita tentang Isa Al-Masih. Dan kemudian saya menemukan suatu kitab, saudaraku. Kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Mungdir Nazir. Kitab itu berjudul Fafiru Ilallah, yaitu larilah menuju Allah. Kitab itu artinya seperti itu, Fafiru Ilallah. Dan kitab Fafiru Ilallah ini, saudaraku, ini bercerita tentang akhir zaman. Di mana dalam kitab itu diceritakan bahwa di akhir zaman nanti bagaimana peperangan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana, kerusuhan terjadi di mana-mana, sehingga membuat orang ketakutan, membuat orang kebimbangan, membuat orang itu mencari pegangan untuk melindungi diri mereka. Kemudian saudaraku, dari suasana semacam itu yang sudah mulai kacau balau, kemudian muncullah seseorang yang digambarkan dalam kitab itu orang yang tinggi besar, saudaraku, dan kemudian digambarkan dalam kitab itu lautan itu, saudaraku, hanya semata kakinya. Jadi saudara bisa bayangkan makhluk ini begitu besar, dan kemudian di tangan kanannya membawa surga dan di tangan kirinya membawa neraka. Dan kemudian makhluk ini, saudaraku, di keningnya tertulis kafa dan ro, artinya kafir. Dan kemudian orang ini dinamakan Dajjal. Dan Dajjal ini berkuasa dan menguasai dan berkampanye menawarkan surganya. Dia jalan sambil menawarkan, barang siapa yang ingin masuk surga silakan.
Yang tidak percaya kepada dia ditarik masuk neraka. Karena situasi kondisi yang begitu menakutkan, saudaraku, kemudian mereka itu lebih memilih ke surganya Dajjal, lebih memilih menyembah Dajjal, sehingga banyak di antara mereka masuk ke surganya Dajjal yang hakikatnya, yang sungguhnya adalah neraka yang abadan-abadan, yang kekal selama-lamanya. Dan kemudian, saudaraku, dalam kitab itu, setelah 40 hari Dajjal berkuasa, datanglah yang namanya Imam Mahdi. Hadis mengatakan la mahdiya illa Isa bin Maryam. Tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Isa putra Maryam turun ke sana, dan kemudian Isa Al-Masih dengan Dajjal itu bertemu dan kemudian berperang. Dan apa yang terjadi adalah peperangan itu, Isa Al-Masih tidak membawa senjata apa-apa. Dia hanya mengatakan, hai bumi terbuka. Maka bumi otomatis terbuka, saudara. Pada saat bumi terbuka, dan kemudian Dajjal itu masuk, dimakan bumi dan dihimpit bumi, dan kemudian Dajjal itu mati. Kemudian saya mulai bertanya, saudara. Saya mulai bertanya, kenapa ya? Kok mesti Isa yang datang yang kedua kali? Mengapa bukan nabi-nabi yang lain datang yang kedua kali? Tapi mengapa kok mesti Isa Al-Masih yang datang yang kedua kali? Dan yang lebih heran lagi, mengapa kok Isa yang bisa membunuh Dajjal? Karena Dajjal itu sudah dijelaskan di sana bahwa dia adalah persekutuan atau menyatunya kekuatan iblis yang menjadi satu, yang digambarkan seperti Dajjal. Artinya bahwa Isa Al-Masih dapat membunuh setan. Sedangkan mungkin yang lebih tahu tentang setan mungkin Adam. Karena Adam yang pernah berjumpa, pernah dialog dengan setan itu. Tapi mengapa bukan Adam yang dapat mengalahkan Dajjal itu? Mengapa bukan Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, dan nabi-nabi yang lainnya, saudaraku? Tetapi mengapa justru kok Isa Al-Masih yang turun untuk mengalahkan Dajjal? Dan kemudian, saudaraku, di sana juga dikatakan yang lebih heran lagi, setelah Nabi Isa turun, saudara, setelah Nabi Isa memerintahkan di sana, kemudian terjadi kiamat. Setelah kiamat, kemudian orang-orang ini dikumpulkan di arah mahsyar, di mana satu tempat penantian, tempat penghakiman, saudaraku, di mana orang ini akan dihakimi, akan ditentukan, akan diputuskan orang ini masuk surga atau masuk neraka. Sedangkan di tempat itu, saudaraku, di tempat arah mahsyar itu begitu panas. Digambarkan katanya alasnya itu adalah perak. Matahari itu katanya bisa dipegang, saudara. Bisa saudara bayangkan matahari yang begitu jauh, saudaraku ya. Kalau siang hari pas gitu, begitu panasnya. Tetapi diceritakan di tempat arah mahsyar itu hanya bisa dipegang matahari itu. Jadi digambarkan orang itu akan hancur karena begitu kepanasan. Hancur, kemudian dia mulai tumbuh lagi jadi manusia. Hancur lagi, tumbuh lagi ke dalam manusia. Dan kemudian mereka berbondong-bondong mencari pembela. Sebelum diadili diberikan kebebasan untuk mencari pembela. Dan kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Ya Nabi Allah, ya Nabi Adam, tolong bela perkara kami. Kami sudah nggak tahan lagi tinggal di tempat ini. Kami ingin cepat-cepat ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Daripada saya panas tempat ini, lebih baik saya masuk neraka. Syukur-syukur kalau saya bisa masuk surga. Apa Nabi Adam menjawab? Nabi Adam menjawab, hai umatku, aku tidak bisa membela perkara kamu. Karena aku pun harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan saya kepada Tuhan, kepada hakim itu. Kemudian umat itu kecewa dan mereka pergi mencari nabi yang lain. Lalu datang juga ke Nabi Idris. Ya Nabi Allah, ya Idris, tolong bela perkara kami. Kami udah gak tahan lagi tinggal di tempat ini. Kemudian Idris pun berkata, ya umatku, aku tidak bisa membela perkara kamu. Karena aku pun malu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatanku kepada Tuhan. Kemudian datang lagi ke nabi-nabi yang lain. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad, saudaraku. Pada saat mereka datang ke Nabi Muhammad, mereka berkata, ya Nabi akhir zaman, ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong bela perkara kami, karena kami sudah nggak tahan lagi tinggal dan hidup di tempat ini, supaya kami cepat-cepat diadili untuk kami dapat ditentukan masuk surga atau masuk neraka.
Kemudian Nabi Muhammad ini berkata, ya umatku, aku tidak bisa menolong, membela perkara kamu. Aku hanya bisa memberikan syafaat kepada kamu. Saudaraku, apa maksudnya syafaat? Maksudnya adalah di mana umat-umat Islam di seluruh dunia, mereka diharuskan untuk bersolawat kepada Nabi, untuk mendoakan supaya Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat hidayah, mendapatkan keselamatan daripada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarga Nabi Muhammad. Itu kita memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sering mengucapkan kalimat bersolawat ini, kalau kita sering mengucapkan solawat ini, maka syafaat itu akan diberikan kepada Nabi, kepada kita melalui Nabi Muhammad, melalui penghakiman itu. Jadi saudara yang kasih, di Islam itu percaya bahwa sebelum mereka masuk surga atau masuk neraka, mereka itu ditimbang amalnya. Jadi ada satu neraca, saudaraku, dan kemudian ditimbang amal baik dan amal jahatnya. Kalau amal baiknya banyak, saudaraku, orang ini masuk surga. Kalau amal jahatnya yang banyak, maka orang ini masuk neraka. Masuk surga pun harus melalui jembatan Shiratal Mustaqim dulu untuk nyampe ke surga. Dan nanti saudaraku, kalau misalkan amal baik dan amal jahatnya itu seimbang, ini kan bingung hakimnya. Orang ini masuk surga atau masuk neraka, kan begitu, saudaraku. Nah, itulah peran Nabi Muhammad. Dia akan melepaskan jubahnya, akan memberikan syafaat, dan jubah itu akan meletakkan di amal baik dia, sehingga orang ini menjadi semakin berat amal baiknya, sehingga dia bisa masuk surga. Tetapi itu pun saudaraku, yang menentukan itu bukan syafaatnya, tapi sang hakim yang menentukan orang ini surga atau neraka. Yang membuat saya terheran-heran, saudaraku, ternyata yang menjadi hakim adalah Isa Al-Masih. Sesuai yang dicatat dalam hadis Sahih Bukhari, ayat yang ke-1090 sana dikatakan, la yushikanna ayang zilafikum Isa ibnu Maryam hakaman muksitan. La yushikanna, sungguh-sungguh akan datang fikum kepada kamu sekalian, Isa ibnu Maryam, yaitu Isa putra Maryam, hakaman muksitan, menjadi hakim yang muksit, yang menjadi hakim yang seadil-adilnya. Pada saat saya membaca kitab itu, saudaraku, saya begitu semakin ketakutan, saudara. Isa dia datang yang kedua kali. Isa dia dapat membunuh Dajjal. Yang lebih lagi, mengapa masih harus Isa yang menentukan orang yang masuk surga atau masuk neraka, saudaraku? Siapakah Isa Al-Masih ini? Kemudian saudaraku, saya membawa beban ini kepada kakek saya. Saya bertanya kepada kakek saya, Ki, apa yang Aki ketahui tentang Isa Al-Masih? Kakek saya bilang, Isa Al-Masih itulah nabi yang termasuk nabi yang ulil azmi, yaitu nabi yang patuh, taat, menderita sampai akhir zaman. Ada 5 nabi yang termasuk ulil azmi, yaitu dulu saya gampang untuk mengingat itu Mimin, saudaraku ya. Mimin itu pertama, M pertama itu adalah Muhammad, I itu Ibrahim, kemudian M lagi itu Musa, I lagi itu Isa, N itu Nuh. Jadi ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulil azmi. Dan kemudian saya katakan kepada kakek saya, Ki, selain itu apa yang Aki ketahui tentang Isa Al-Masih? Dia katakan bahwa Isa fa'innahu rohullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah dan firman Allah. Saya mulai di sedikit gambaran, di sedikit jawaban. Oh, Isa itu roh Allah dan firman Allah. Katakan lagi, selain itu apa lagi, Ki? Isa itu juga Isa fa'innahu Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa itu adalah kalimat Allah, Rasul Allah, utusan Allah, dan firman Allah. Saya kejar lagi, selain itu apa lagi, Ki? Kemudian terakhir Aki bilang sama saya begini, sudahlah, kamu jangan pikir-pikir tentang Nabi Isa. Nanti kalau kamu mikir terus tentang Nabi Isa, nanti jin iblisnya masuk loh sama kamu. Pada saat saya mendengar itu, saya semakin penasaran loh. Kenapa jawabannya mentoknya sampai di situ? Katanya nanti kalau misalkan bicara tentang Isa Al-Masih, nanti jin Kristennya masuk, katanya, saudaraku. Tetapi jawaban ini membuat saya semakin penasaran, semakin nggak ngerti, semakin nggak paham, semakin terus bergumul, saudaraku. Dan ini terjadi, saudaraku, dari tahun 88.
Dari tahun 1998, saudaraku, sampai tahun 1991, saya baru menemui jawabannya. Pada saat itu, saudaraku, karena pada saat saya ada kebimbangan, ada keraguan, saudaraku, ada ketakutan yang begitu mendalam. Karena saya tahu yang menentukan kita di surga dan neraka itu bukan nanti, tapi saatnya sekarang ini. Saya tahu bahwa yang menentukan itu adalah di dunia, bukan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya dalam dunia ini hasanah dan hasanah juga dalam akhirat. Oleh karena ini keputusan harus diambil di dunia ini. Dan kemudian saya mulai meningkatkan sholat saya mulai tahajud, istikharah, sholat hajat, semakin diperdalam, semakin mempelajari, terus membaca Al-Quran, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Saya masih ingat sekali. Pada tanggal 17 Juli 1991, Allah menyatakan dirinya kepada saya. Allah menjawab tentang pergumulan saya. Dan Allah menjawab melalui Al-Quran yang diambil dari surat Al-Imran ayat 45. Di sana dikatakan, "Idza qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismul Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin." Di sana dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yubashshiruki, memberikan kabar sukacita kepadamu Maria, bi kalimah, dengan kalimah, dengan firman yang tunggal, dengan kata Allah yang tunggal, dengan kun itu minhu, yang berasal dari Allah. Kalimat itu lahir, muncul dari Allah. Ismuhu, dan firman itu bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Itu Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya wa fil akhirah, yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Ternyata setelah saya mengerti, saudaraku, dalam Matius pasal 8 juga dikatakan, segala kuasa di bumi dan di surga telah Allah berikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang kasih, pada saat saya memahami ayat itu, pada saat Tuhan bukakan ayat itu kepada saya dan memberikan hikmat dan kepengertian kepada saya mengambil kesimpulan, pantaslah, karena dialah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia mau datang yang kedua kali, dia mau mengalahkan Dajjal, dia mau menentukan nasib orang ini masuk surga atau masuk neraka. Emang hak dia, karena dialah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dan oleh karena pada saat itu, saudaraku, saya mulai semakin takut. Ada jawaban, saya semakin takut. Karena apa, saudaraku? Karena Al-Quran mengatakan, inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang berisi Allah adalah agama Islam. Di surat yang lain, saudaraku, itu surat Ali Imran juga, saudaraku, ayat 85. Di sana dikatakan seperti ini. Ali Imran ayat yang ke-85. Saya akan bacakan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, saudaraku. Jadi di sana dikatakan dalam surat Ali Imran 85, saudaraku, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima oleh Allah. Satu sisi dikatakan, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ayat yang ke-85 di sana dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima kepada orang-orang yang mencari agama di luar agama Islam. Jadi saya ada suatu pergumulan yang sangat berat. Kalau saya tinggalkan Islam, saya takut saya menjadi orang yang merugi. Tetapi kalau saya tidak mempelajari Yesus Kristus, kalau saya tidak mengikuti Yesus Kristus, maka saya tertinggal, karena saya tidak bisa berjumpa dengan penguasa dunia dan akhirat. Dan kemudian terus saya selidiki, saudaraku, saya selidiki. Dan kemudian saya mulai bertanya, mengapa orang Kristen begitu yakinnya? Mengapa si sipit itu begitu yakinnya mengatakan pasti masuk surga? Saya takut, saudaraku, karena Al-Quran tadi mengatakan dalam surat yang ketiga ayat 19 menyatakan bahwa inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar sisi Allah adalah agama Islam. Ditambah lagi dengan surat yang ketiga, saudaraku, ayat 85, di mana orang yang mencari agama di luar Islam itu tidak akan diterima oleh Allah dan termasuk orang yang merugi. Tetapi saya berpikir, saudaraku, mengapa si sipit itu, mengapa orang
Itu orang Kristen itu begitu yakinnya dan tidak ragu-ragu, dengan begitu mantapnya dia pasti masuk surga. Ternyata saudara yang kasih, di dalam Al-Quran surat yang kelima ayat yang ke-69 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ternyata saudaraku, orang Kristen juga itu tidak merasa khawatir karena mereka sudah yakin bahwa mereka itu diterima di sisi Allah. Dan mengapa agama Kristen juga diterima? Di surat yang lain, surat yang sama, surat itu surat Al-Maidah ayat 12. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Saudara kasih, ternyata agama Kristen atau pengikut-pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih juga agama yang diterima oleh Allah. Saya akan bacakan sekali lagi supaya lengkap, yaitu dari ayat yang ke-111 sampai dengan 119 surat Al-Maidah. "Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari yang bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan memberikan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Terima kasih. Di mana, mengapa orang Kristen begitu yakinnya kalau mati masuk surga? Karena orang Kristen yang dicatat dalam Al-Quran surat yang kelima ayat 69, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan saudara yang kasih, saya punya kekuatan, punya iman. Memang benar bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Dan memang Allah menerima agama Islam menjadi agama yang benar. Tetapi ternyata Allah pun menerima orang-orang yang beriman kepada Dia. Tidak peduli orang itu orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, atau Hawariyin. Mereka semua diterima lalu, sehingga orang Kristen pun begitu yakin bahwa mati pasti masuk surga. Tidak ada keraguan. Saudara kasih, nanti tentang khusus tentang kata Islam ini akan kita bicarakan season berikutnya. Tetapi saya mau kembalikan saudara, pada saat saya mengerti saudaraku bahwa ternyata Kristen pun diterima di sisi Allah, dan kemudian saya mulai ingat lagi si mata sipit itu saudaraku. Saya ingat, kemudian saya mulai ingat-ingat karena sudah begitu lama saudaraku, saya ingat-ingat, dan kemudian saya datang, saya berjumpa dengan dia lagi. Dan kemudian saya katakan, Dit, saya ingin tahu Injilmu itu seperti apa. Sebenarnya saudaraku, saya ingin mencari Injil itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi coba saya ingin tahu, karena saya belum pernah melihat, belum pernah pegang saudaraku, Injil itu seperti apa. Karena saya imani dulu bahwa Injil itu sudah dipalsukan oleh manusia. Tapi waktu saya ada keinginan untuk mendapatkan Injil itu, dan teman saya ini saudaraku, si mata dia kaget juga. Ada saya masuk, ada apa kamu? Saya mau pinjam Alkitab. Kemudian dia katakan, nggak usah pinjam deh, gitu ya. Jadi kamu boleh ambil saja, begitu ya, boleh ambil saja. Pada saat saya ditunjukkan suruh ambil Alkitab itu saudaraku, saya berdoa saudaraku. Karena saya ingat waktu saya bicara dengan kakak saya, ingat loh ya, kalau ikut Yesus itu nanti jin Kristennya masuk. Jadi saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tahu artinya ya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah
Minasyaiton, dari godaan setan, ar-rajim, yang terkutuk. Jadi saya tidak mau nanti jin Kristennya masuk, saudaraku. Sudah perhatikan mengapa orang Islam itu pakai kopiah ya, saudaraku. Alasan mereka katanya itu menutupi ini ya, jadi supaya rambutnya itu jangan terurai begitu, sehingga mereka pada saat sujud tidak terhalang oleh rambut. Tapi kalau alasannya hanya itu, kenapa orang botak juga pakai kopiah, saudaraku? Ternyata hadis yang mengatakan seperti ini, karena iblis itu datangnya dari atas katanya. Jadi kalau ada kopiah, saudaraku, iblis terpental, tong gitu, saudaraku ya. Jadi iblis itu terpental begitu, jadi nggak bisa masuk. Jadi jin Kristen nggak bisa masuk begitu, karena ada kopiah. Itu penghalang mereka, saudaraku. Kalau saudara perhatikan baik-baik, saudaraku, perlindungan mereka itu hanya sebatas kopiah. Paling mahal berapa sih kopiah? Tapi kita bersyukur setelah saya mengerti, saudaraku, Yesus atau kita sebagai orang percaya itu punya perlindungan lebih besar dari itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, saudaraku, setiap kuasa iblis apapun tidak akan bisa masuk, karena firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Setelah itu, saudaraku, saya membaca Alkitab. Saya buang covernya karena saya takut nanti orang tua saya tahu. Kalau orang tua saya tahu, pasti ini akan diusir, saudaraku. Kemudian saya buang covernya, saya bandingkan Alkitab, Al-Quran, berdoa. Terus, saudaraku, saya tidak lagi keluar, saudaraku. Saya bergumul, terus bergumul. Pada saat saya membaca Alkitab, saudaraku, dari kitab pertama Kejadian, saya mulai terkata, oh, kok ceritanya sama seperti pelajaran saya terima. Selalu dikagetkan, dan ternyata lebih enak lagi, saudaraku. Saya dulu memahami Alkitab itu seperti buku sejarah. Jadi kronologisnya jelas, tokoh-tokohnya jelas. Kemudian pasal 1, pasal 2 itu saling berkaitan. Satu rangkaian cerita yang segitu panjang dan tidak bercerai-cerai gitu ya, tidak bercerai-berai. Terus ada satu kaitan. Beda dengan Al-Quran, saudaraku. Kalau Al-Quran itu istilah kami orang Sunda itu acak-adut, atau acak-adut ya. Jadi kalau misalkan kita mau dengar tentang cerita Nabi Adam misalkan, itu ada 2 ayat di surat sapi betina, ada 1 ayat lagi nggak tahu di mana gitu di surat yang lain, saudaraku. Di surat semut ada 1 ayat, di surat laba-laba ada 2 ayat, saudaraku. Memang surat-surat mereka tuh namanya binatang-binatang, saudaraku, dan itu memang itulah kenyataannya. Cuman karena dibungkus dengan bahasa Arab, jadi sehingga lebih bagus gitu. Misalkan, mari kita buka surat Al-Baqarah. Oh, senang. Mari kita buka surat. Tapi kalau mari kita buka surat sapi betina. Oh, itu marah, sudah ya marah. Padahal sapi betina sama Al-Baqarah sama saja gitu ya. Sapi betina itu bahasa Arabnya, salah. Sapi betina itu bahasa Indonesianya, Al-Baqarah itu bahasa Arabnya, saudaraku. Jadi itu karena terlalu fanatiknya sehingga mereka tertutup oleh cerita itu. Dan itu pun tidak lengkap, saudara, karena Al-Quran itu ada sebagian fungsinya itu hanya menjelaskan, hanya menguatkan Taurat, Zabur, dan Injil, sehingga tidak mempunyai cerita yang lengkap. Tetapi Alkitab ini lengkap sekali, saudara. Lengkap sekali. Dan kemudian, saudaraku, saya mulai gemetar, saya mulai asik membaca Alkitab. Lama-kelamaan terus baca Alkitab, begitu asiknya baca Alkitab. Tapi yang lebih heran lagi, saudaraku, si sipit ketok pintu saya, dikatakan tok 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 tok, assalamualaikum. Saya langsung keluar, waalaikumsalam. Dibuka itu si mata sipit, saya kaget, ngapain lo kesini? Enggak, ini kita ada acara nih katanya. Acara apaan? Retreat katanya. Mau ikut nggak? Apa tuh retreat? Saya bilang gitu. Pokoknya asik deh, dia bilang itu. Ada nyanyi-nyanyi, ada nari-nari, ada makan-makan. Pokoknya asik deh gitu. Anak-anak muda di Jawa Barat akan kumpul jadi satu, dan di sana akan happy begitu ya. Wah, seneng juga. Emang hobi saya tuh nari, nyanyi itu hobi saya, saudaraku. Jadi saya pun ikut. Itu acara Kristen ya? Iya sih, tapi nggak ada jadi masalah. Kamu Islam nggak ada. Pokoknya ikut aja gitu ya. Saya bilang, tapi ingat ya, kalau saya ikut bukan berarti saya ini masuk Kristen. Enggak, pokoknya ikut aja gitu ya. Kemudian saya ikut, saudaraku. Ikut retreat 3 hari. Dan pada saat ikut retreat, saudaraku, pada saat saya melihat ada hamba Tuhan berkhotbah gitu, sambil teriak-teriak, sambil cingkrak-cingkrak gitu ya, saya diam, saya ketawa gitu ya. Ini aneh ya orang Kristen khotbahnya gitu ya. Kok khotbahnya kayak tukang obat gitu ya. Kok khotbahnya tukang obat gitu ya, menawar, ini siapa nih? Ini mujarab. Jadi saya nggak ngerti isinya, tapi yang saya lihat itu loncat-loncatnya, teriak-teriaknya, gayanya yang saya perhatikan. Saya tertawa itu karena gayanya, bukan isinya, karena saya nggak tahu isinya. Tapi satu hal yang membuat saya tertarik, saudaraku, membuat saya terharu, saya merasa diterima oleh mereka. Mereka sambut saya. Apa kabar, namanya siapa, sekolahnya di mana, begitu indahnya, begitu harmonisnya, saya merasa diterima oleh mereka. Dan pada saat break, saudaraku, pada saat makan, kami sama-sama makan. Pak pendetanya
Sama-sama dengan kita makan. Dulu saudaraku, kalau kita di iman saya dulu itu beda saudaraku. Kalau ulama atau kiai itu masih spesial makannya, nggak bisa dicampur dengan umat. Dan umat ini nggak boleh mendahului kiai makan saudaraku. Umat ini masih nunggu kiai selesai makan dulu. Jadi kalau kiai sudah makan gitu, baru mereka siap-siap 1, 2, 3, wes gitu ya, rebutan. Ada dapat sendoknya, ada dapat garpunya, dapat piringnya, gitu, dapat apanya gitu ya. Karena mereka percaya bekasnya itu mengandung barokah katanya. Sudah perhatikan kalau ulama salaf, ulama salaf itu nggak pernah gosok gigi, saudara. Karena gigi takut, karena pas giginya takut mengandung zat-zat yang najis. Dan ini ulama salaf itu hanya pakai siwak saja gitu, gosok-gosok, nggak pernah sikat gigi. Tapi herannya dulu saya mau rebutan bekasnya, saudaraku. Karena saya percaya itu tidak mengandung barokah begitu ya. Tapi saya lihat di situ tidak seperti demikian. Kiai dengan kita sama-sama, bahkan kiai dengan bang ustadz pun, pendeta pun saudaraku sama-sama makan bersama dengan kita, dan mereka pun siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Setelah selesai ada session terakhir, saya ikuti saudaraku. Apa yang terjadi saudaraku? Session itu mengatakan tentang beban Kristus. Jadi bagaimana diceritakan tentang kenapa Yesus datang karena dosa, kemudian kenapa Yesus mati oleh karena untuk menebus dosa-dosa kita, katanya itu. Saya hanya segitu saja memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat itu. Kemudian setelah selesai hamba Tuhan berkhotbah, kemudian maju beberapa orang untuk menyanyikan suatu pujian, dan pujian ini yang membuat saya terharu, tersentuh, dan dijamah oleh Tuhan. Pujian ini mengatakan seperti ini: sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Pujian ini mengatakan, sudahkah engkau siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku? Sebenarnya pujian ini tujukan hanya untuk saya. Lo siap belum? Kamu udah siap belum untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kemudian saya mulai gemetar, saudaraku. Iya ya, kok ceritanya sama seperti sedang saya gumuli, saudaraku. Iya, Isa akan datang yang kedua kali. Aduh, bagaimana? Udah siap belum? Oh iya, saya udah siap belum, saudaraku? Kemudian saya mulai diam, pulang. Iya, Tuhan, saya belum siap, Tuhan. Ada suatu peperangan terjadi. Oh Tuhan, saya belum siap begitu ya. Kemudian di salah satu hamba Tuhan berkata seperti ini: mungkin ada di antara saudara yang belum yakin bahwa nanti kalau mati masuk surga, yang belum menerima pengampunan daripada Tuhan, yang belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kehidupannya. Saudara boleh angkat tangan. Dan kemudian pada saat mengatakan seperti saudaraku, saya takut ada peperangan yang terjadi antara angkat tangan dan tidak angkat tangan, saudaraku. Pada saat saya menahan tidak angkat tangan, saudaraku, ini tidak tahan, saudaraku. Dan terlebih kalau saya angkat tangan, saudaraku, saya takut dan saya malu karena di samping saya ada si mata sipit, saudara. Ada si mata sipit, saudaraku. Aduh, kalau saya angkat tangan saya gengsi dong gitu ya, karena si sipit lihat saya, kan aduh udah janjian gak boleh Kristen gitu ya. Kemudian saya diberi hikmat oleh Tuhan. Kemudian saya towel si sipit, Pit, saya mau ke belakang. Mau kemana? Ke belakang. Kemudian saya ke belakang, saudara. Saya ke belakang, padahal saya nggak ke belakang, gue akan ke WC, saudaraku. Tapi saya mencari tempat, saudaraku, di mana si sipit itu nggak bisa lihat saya. Dan kemudian setelah pastikan bahwa dia nggak bisa lihat saya, kemudian saya angkat tangan. Setelah angkat tangan, saudaraku, hamba Tuhan bilang lagi seperti ini: saudara-saudara yang kekasih, bagi saudara yang angkat tangan, silakan maju ke depan, saudaraku. Aduh, suatu pergumulan sangat berat, saudaraku. Saya sudah bergumul untuk angkat tangan, tapi kok suruh maju lagi. Untuk apa nih? Ada apa lagi? Tetapi waktu itu saya nggak tahan berdiam, saudaraku. Kemudian saya maju ke depan. Dan pada saat saya maju ke depan, saudaraku, saya dipeluk oleh seorang. Dan ternyata yang memeluk saya adalah si mata sipit juga, saudaraku. Kemudian dia bawa saya, dia merangkul saya, dan kemudian dia memberikan satu ayat yang sungguh luar biasa. Ayat ini yang pertama kali menjadi rema dalam kehidupan saya. Itu Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ternyata kasih karunia, keselamatan itu bukan karena usaha kita. Dulu saya punya konsep, saudaraku, kalau beramal baik pasti masuk surga. Tapi ternyata, saudaraku, keselamatan ini itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Pada saat saya menerima ayat ini, saudaraku, saya langsung tersungkur dan Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya. Dan
dan kemudian saya minta ampun kepada Tuhan untuk mengampuni setiap dosa-dosa saya, dan kemudian saya membuka pintu hati saya dan saya berdoa dan saya minta supaya Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saya. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Ada suatu kelepasan sukacita yang sungguh luar biasa. Ada sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelum itu, saudaraku. Ada sukacita yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itulah keputusan saya untuk mengikuti Yesus. Walaupun saya tahu resikonya sangat berat. Pada saat saya pulang, saya diusir oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak mau lagi menerima saya sebagai anaknya. Bahkan sampai saat ini, saya rindu, saya bergumul, saya berdoa, supaya mereka pun boleh berdoa kepada kita. Kemudian saudaraku yang kasih, saudara kekasih, kemudian saya pun pulang, dan kemudian orang tua mengusir saya. Tetapi saya yakin dan percaya, firman Tuhan berkata, apabila ada satu orang yang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan saya hanya membutuhkan, saya tidak mau ini terjadi karena waktu saya, tapi saya mau ini terjadi oleh karena waktu Tuhan semata. Karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan itu indah pada saatnya. Amin. Saudara yang kasih, sampai di sini kesaksian saya, dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, panjang lebar disampaikan oleh pemuda muslim ini. Beliau sungguh sangat khatam ya dalam Al-Quran, tetapi ketika beliau diperhadapkan dengan Alkitab, beliau begitu terkejut karena isi Alkitab itu begitu runut, sistematis, dan ceritanya begitu detail dan tidak terpisah-pisah, tidak tercerai-berai, tidak berantakan ya, tidak acak-adul ya, dan dia merasakan ini kitab sungguh luar biasa. Jadi tipuan, kebohongan, dusta yang disampaikan para ustadz, guru agama, kiai-kiainya bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan atau pernah dipalsukan, ternyata bohong belaka ketika beliau mempelajarinya dan mendalaminya secara sungguh-sungguh. Dan dia menemukan hidayah di dalam Kristus Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja, dan pertobatan pun terjadi. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, teruslah percaya, teruslah semangat, tetaplah setia, dan kita terus bersyafaat, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, memberkati, dan mengampuni mereka, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan seperti yang kita alami juga. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.